Selamat pagi bagi kita semuanya. Renungan kita pagi ini terdapat dalam Alkitab, Kitab Yesaya, pasal 11 sampai pasal 14. Sama-sama kita buka Alkitab kita ya. Yesaya pasal 11 nanti sampai 14. Pasal 11 mengenai Raja Damai yang akan datang. Isinya adalah suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataan seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak akan menyusu bermain dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, dan seluruh bumi penuh dengan pengenaan Tuhan seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Jadi kalau kita sama-sama baca tadi bersama-sama, Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 10 ya, itu bisa mempunyai dua arti ya. Bisa dua pemahaman. Yang pertama adalah akan ada raja dari Isai. Kita tahu Isai adalah ayah dari Daud. Dan Isai ini berarti memperanakan raja-raja bangsa Israel ya. Kita tahu bahwa ketika Daud menjadi raja, kemudian anak-anaknya itu kemudian keturunan-keturunannya juga menjadi raja-raja penerus bangsa Israel, walaupun memang ada yang raja yang baik, ada juga raja yang kurang baik kepada Tuhan. Nah, dan kita tahu juga bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Daud juga. Jadi kalau kita membaca di sini Yesaya pasal 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 sangat begitu baik ya, bahwa ada nanti suatu raja yang akan membuat kehidupan dunia ini menjadi dunia baru. Kita tahu bahwa belum pernah seumur hidup kita lihat sekarang, ya mungkin ada, tapi itu mungkin suatu keajaibannya bahwa serigala sama domba itu bisa bermain bersama-sama. Dikatakan juga bahwa akan ada seorang anak kecil mendampingi macan tutul berserta dengan singa dan anak lembu bersamaan. Dikatakan juga bahwa akan ada anak-anak yang bermain-main di sarang ular tedung, ular kobra itu. Ya, memang saya lihat ada sih di video 1-2 kali di India itu orang-orang bermain ular-ular, tapi itu kan ular kobranya bukan dari sarangnya kobra yang dibawa itu, tapi dia sudah dimainkan, dijinakan dulu, baru dibawa ke tengah-tengah kota banyak orang, baru dia main-mainkan itu ular kobra. Tapi yang pasti adalah ketika Tuhan mempunyai suatu penggenapan atau suatu nubuatan yang melalui Yesaya, bahkan akan ada raja damai yang akan datang ya. Jadi yang untuk akan datang yaitu saya sudah tahu bahwa Yesus Kristus yang akan membawa kedamaian kepada kita, bahwa dunia ini akan baru. Kita hidup dalam dosa, kita tidak tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini makan dan saling memakan. Bukan hanya binatang buas yang makan saling memakan, tetapi juga kehidupan kita. Sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, di Mesir, Patros, Sinear, Hamat, dan di pulau. Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa, akan mengumpulkan orang Israel yang terbuang, dan akan menghimpun orang-orang Yehuda yang terserak dari 4 penjara bumi. Kecemburuan Efraim akan berlalu dan
yang menyisakan Yehuda akan lenyap. Efraim tidak akan cemburu lagi kepada Yehuda, dan Yehuda tidak akan lagi menyisakan Efraim lagi, tetapi mereka akan terbang ke barat ke lereng gunung Filistin. Bersama-sama mereka akan menjara Bani Timur, mereka akan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Tuhan akan mengiringkan Teluk Mesir dengan nafasnya menghanguskan serta mengacungkan tangannya terhadap sungai Efrat dan memukul pecah menjadi 7 batang air sehingga orang dapat melaluinya dengan berkasut. Maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Jadi kita tahu pada waktu Salomo mati, Israel terpecah menjadi 2. Benar ya? Kerajaan pecah. Satu Yehuda, satu lagi Israel. Israel itu ibu kota Efraim ya? Iya, Yehuda Yerusalem berarti Israel Efraim. Samaria ya. Jadi ketika mereka pecah begitu, mereka tidak harmonis hidupnya, tidak kompak. Bahkan ketika ada serangan dari bangsa-bangsa lain, mereka itu tidak satu hati untuk bersatu untuk melawan itu. Jadi lu gue lu, karena kita udah beda suku. Tetapi pada waktu nanti di akhir nanti dikatakan di sini bahwa mereka akan bersama-sama bersatu ini Israel. Dan faktanya sekarang pada saat ini mereka sudah bersatu ya, dari segi teritori dan juga sebagai dari segi suku Yahudi. Mereka akan menjarah, dikatakan merampas Edom dan Moab, dan orang Amon akan patuh kepada mereka. Dan pada waktu mereka ditawan oleh bangsa Asyur, dikatakan juga bahwa mereka tidak akan lagi tertinggal di Asyur, karena pada waktu Israel zaman dahulu mereka juga akan bersama-sama kembali bersatu, sama seperti mereka bersatu keluar dari tanah Mesir. Lanjut kita baca Yesaya pasal yang ke-12. Jadi memang sekali lagi Yesaya ini adalah nabi. Nabi itu bisa berbicara mengenai apa yang Tuhan sampaikan kepada dia. Dan yang kedua, nabi itu bisa berbicara apa yang akan terjadi di masa datang. Yesaya pasal 2 bercerita tentang nyanyian. Nyanyi berarti singing, bernyanyi ya, atas keselamatan. Kita sama-sama baca. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan nama Tuhan, panggilan namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyhurkanlah namanya tinggi luhur, bermasuklah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini ketahui di seluruh bumi, berserulah dan bersoraklah hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus Allah Israel agung di tengah-tengahmu. Jadi ini Yesaya memuji, memuliakan Tuhan bersama dengan para penyanyi, karena ini nyanyian ini bersama-sama dengan umat-umat bangsa Israel. Saya mau kita sama-sama buka Alkitab kita dulu, kita sama-sama baca Yesaya pasal 12 ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca. Sudah buka semua? Sudah buka, kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Jadi buat Bapak Ibu, ini menurut saya ayat yang perlu kita hafal seharusnya dan kita renungkan setiap saat. Kita mempunyai berbagai macam masalah ya, masalah pernikahan, keluarga, anak, sosial, ekonomi, ya, masalah kita pelayanan. Ketika kita baca ini, sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Allah itu adalah kekuatan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku, itu udah nambah 50% stres kita itu berkurang. Karena yang pertama kita sudah hafal dan kita imani dan kita hidupkan. Ya kan? Bagus ini. Nyanyian Yesaya ini yang pasal 12 ayat 2 ini menurut saya ini setelah saya baca, saya dalami, bagus juga nih, perlu kita renungan bersama-sama, karena ketika kita memerlukan pertolongan Tuhan dan keselamatan Tuhan dan kekuatan Tuhan, kita tidak tahu kapan itu akan kita perlukan. Setiap saat tiba-tiba itu akan dibutuh. Kita tidak tahu berapa detik ke depan terjadi apa. Dan ayat ini perlu untuk kita dalami, kita perlu renungkan dan juga kita hafal supaya kita tidak takut
di dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita dan keselamatan kita. Kita lanjut ke Yesaya pasal yang ke-13, hukuman terhadap bangsa-bangsa, ucapan ilahi terhadap Babel. Jadi ada ucapan ilahi terhadap Babel nyatakan kepada Yesaya, anaknya Amos, dikatakan, naikkanlah panji-panji yang gunung yang gundul, berserulah terhadap mereka dengan suara nyaring, lambaikanlah tangan supaya mereka masuk ke pintu gerbang para bangsawan. Ini telah memberikan orang yang kukuduskan. Ada suara keramaian di atas gunung seperti suara kumpulan orang yang besar jumlahnya, suara kegaduhan dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa berkumpul. Tuhan semesta alam sedang memeriksa pasukan perang. Mereka datang dari negeri jauh, ya jauh dari langit. Merataplah sebab hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah lesus, setiap hati manusia akan menjadi tawar dan mereka akan terkejut. Sakit mulas dan sakit beranak akan menyerang mereka. Mereka akan menggeliat kesakitan seperti perempuan yang melahirkan. Mereka berpandang-pandangan dan tercengang, muka mereka seperti lemas. Sungguh hari Tuhan datang dengan kebengisan, dengan gemas dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi menjadi sunyi sepi dan untuk memunahkan daripadanya orang-orang yang berdosa. Sebab bintang-bintang dan gugusan di langit tidak akan memancarkan cahayanya, matahari akan menjadi gelap pada waktu terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kencokakan orang gagah akan kupatahkan. Aku akan membuat orang lebih jarang daripada emas tua, dan manusia lebih jarang daripada emas Ofir. Sebab itu aku akan membuat langit gemetar dan bumi akan bergoncang dari tempatnya pada waktu amarah Tuhan semesta alam dan pada hari murka yang menyala. Ini kalau kita lihat judul atasnya ini tentang bangsa Babel. Tapi kalau bisa kita meresapi ke dalam kehidupan kita pada zaman ini bisa juga ketika Tuhan akan memusnahkan Babylon pada zaman now. Kalau kita bisa baca ayat tadi, banyak katanya orang akan terkejut dan akan ada bangsa-bangsa dan sejumlah kerajaan-kerajaan gaduh. Kita tahu bahwa nanti pada hari kedatangan Tuhan itu, orang-orang yang membuat Tuhan benci akan disingkirkan dengan kebengisan dan murka yang menyala-nyala. Kita tahu ya bahwa pada zaman dahulu bagaimana bangsa Babylon itu hidup dengan benar-benar penuh dengan wickedness atau penuh dengan kejahatan yang sangat beringas ya. Mungkin kejahatannya itu yang pertama pasti mereka tidak akan percaya kepada Tuhan, karena Babylon itu salah satu yang membuat menara Babel, bukan ya? Beda. Asalnya kan yang membuat menara panjang awalnya. Berarti dengan kata lain mereka tidak mau ada air bah, atau mereka tidak mau akan ada kedatangan Tuhan lagi mungkin. Dan dikatakan banyak orang-orang dan negeri-negeri yang mereka membuat kesalahan, kesombongan dan kencokakan yang gagah. Kita tahu bahwa pada nubuatan itu akan ada suatu penguasa yang akan membuat atau memboast kehidupan dia dan juga kehidupan organisasinya, bahkan ada satu nanti dikatakan dalam nubuatan akan ada satu tanduk kecil yang dia akan membuat suatu hujatan ya kepada Yang Maha Kuasa atau Tuhan, yang berarti bahwa dia menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Tuhan. Jadi memang dalam Yesaya 13 ayat pasal 13 ayat 15 sampai 21 dikatakan juga nih bahwa akan ada peramai-peramai kerajaan, perhiasan orang kasih yang megah, sama seperti Sodom dan Gomora pada waktu Allah menunggang balikannya. Tidak ada penduduk untuk seterusnya dan tidak ada penghuni temurun. Orang Arab tidak akan berkemah di sana dan orang gembala tidak akan hewannya berbaring sana. Tetapi yang berbaring sana ialah binatang gurun, dan rumah-rumah akan penuh dengan hantu, burung-burung unta akan di sana, dan jin-jin akan melompat, anjing-anjing hutan akan menyalak dalam purinya. Jadi ini memang puisi atau poem atau juga bisa dikatakan nubuatan menggunakan puisi. Bagaimana Yesaya menggambarkan Babylon pada zaman dahulu yang akan diluluntahkan oleh kekuatan Tuhan, bahkan nanti akan ditinggalkan atau abandon dan ditinggali
oleh binatang-binatang yang jahat. Jadi dengan kata lain, apa yang saya sampaikan di sini, kita lihat dari 2 pasal ini bagaimana Israel pada zaman dahulu atau kehidupan zaman dahulu, dan juga kehidupan bumi kita yang baru, dan pasca sebelum bumi kita yang baru, bagaimana kehidupan di dunia ini yang akan penuh dengan tantangan dan juga peristiwa yang begitu besar. Oke, kita akan bahas mengenai Yesaya pasal 14 yang terakhir, ejekan tentang Raja Babel. Dikatakan bahwa engkau akan mendengarkan ejekan tentang Raja Babel dan berkata, wah sudah berakhir si melindas, sudah berakhir orang lalim. Tuhan telah mematahkan tongkat orang-orang fasik yang memukul bangsa-bangsa dengan gemas, dengan pukulan tidak putus-putusnya, yang menginjak-injak bangsa dalam murka dengan tidak hentinya. Segenap bumi sudah aman dan tentram, orang bergembira dengan sorak-sorai. Juga pohon-pohon sanobar dan pohon-pohon aras di Libanon bersukacita karena kejatuhan katanya, dari sejak engkau rebah terbaring. Dunia orang mati yang dibawa gemetar untuk menyongsong kedatanganmu. Dijagakannya arwah-arwah bagimu, yaitu semua bekas pemimpin di bumi. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai engkau yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di atas sebelah utara. Aku hendak naiki mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya di dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat orang yang paling dalam liang kubur. Orang yang melihat engkau akan memperhatikan dan mengasihi engkau, katanya, inikah dia yang membuat bumi gemetar dan telah membuat kerajaan-kerajaan bergoncang, yang telah membuat dunia seperti padang gurun. Tetapi dikatakan, aku akan bangkit melawan mereka, demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan melenyapkan nama Babel dan sisanya dan anak cucu dan cicitnya, demikian firman Tuhan. Aku akan buat Babel menjadi milik landak dan menjadi rawa-rawa, dan kota itu akan kusapu bersih. Demikianlah firman Tuhan. Jadi ada 3 kota ya dalam Yesaya 14 ini. Yang tadi Babel, kemudian Asyur, dan yang terakhir adalah Filistea. Sama-sama kerajaan yang akan dihancurkan oleh Tuhan, karena memang ini kerajaan Babylon, Asyur, dan Filistea ini memang raja yang sangat jahat di mata Tuhan. Dan tadi disampaikan juga bagaimana Babylon itu digambarkan dengan Lucifer. Lucifer itu adalah cahaya yang dahsyat yang akan jatuh karena dia memang menganggap dirinya menyamai yang maha tinggi. Memang saya pas waktu baca Redemption of Story bukunya Ellen G. White, gimana Tuhan mengangkat Yesus sebagai anak. Di situ kan setan cemburu. Kok saya bisa malaikat yang paling hebat di antara semua malaikat, tapi saya tidak diangkat setara. Karena karena Yesus diangkat menjadi anak, kok setan tidak diangkat menjadi sesuatu gitu. Dia hanya dibilang malaikat yang paling indah di antara semua malaikat, yang paling beda karena katanya wajahnya bersinar di antara malaikat-malaikat yang lain. Sedangkan Tuhan itu diangkat menjadi anak Allah. Nah, di sini saya juga sudah menggambarkan bagaimana dia ingin menyamai yang maha tinggi, tetapi pada faktanya dia akan dijerumuskan jauh ke dalam-dalam. Itu sebabnya di dalam kehidupan kita juga, kita janganlah ketika kita merasa kita hebat dibanding orang lain, kemudian kita akhirnya tidak respect kepada orang tersebut, dan kita menganggap diri kita lebih hebat, dan akhirnya kita memberontak. Pada saatnya nanti ketika kita di akhir zaman, ketika setan itu akan ditumpaskan, kita tahu juga bahwa Tuhan itu adalah adil dan kasih, karena dia memang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Demikian firman yang dapat saya bagikan pagi ini. Tuhan memberkati kita. Amin.